Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Setelah 13 tahun melarikan diri, Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Palembang mengeksekusi SP terpidana kasus penipuan pada Selasa 15 Juli 2025. SP ditangkap di Desa Pedu Jejawi, Ogan Komering Ilir. Penangkapan sempat diwarnai protes dari pihak keluarga, namun situasi berhasil dikendalikan petugas. Kasus bermula saat ia menipu rekan bisnisnya dengan kerugian mencapai 180 juta rupiah. Meski sempat divonis bebas pengadilan, namun putusan kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara. Sejak vonis, SP tidak pernah memenuhi panggilan jaksa, hingga akhirnya masuk dalam daftar pencarian orang. Dan pada tanggal 28 Mei tahun 2012, berdasarkan keputusan 685-Pit-2012, terpidana Sapari telah dihukum dengan pidana selama 6 bulan pada tahun 2012. Telah dilakukan pemanggilan secara patut terhadap terpidana, tapi terpidana tidak memenuhi panggilannya. Usai ditangkap, ia langsung dimasukkan ke rutan Pakje Palembang untuk menjalani hukuman. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Koperasi Kelurahan Merah Putih Sidodadi menjadi pionir koperasi modern di Kota Palembang. Koperasi ini sebelumnya telah diresmikan Menteri Koordinator Bidang Pangan pada 16 Juni lalu dan kini menjadi percontohan di Sumatera Selatan. Menjelang peluncuran pada 21 Juli 2025, bangunan KKMP Sukodadi tengah dalam tahap akhir renovasi. Proses pengerjaan hampir rampung dan koperasi dipersiapkan untuk segera beroperasi. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi warga, sekaligus mendekatkan akses terhadap layanan keuangan digital. Persiapan meliputi dukungan dari BUMN menjadi modal utama adalah kekompakan semua anggota, pengurus, dan pengawas. Disatukan oleh cita-cita, kami semua akan mengupayakan melalui koperasi ini menjadi alat perjuangan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bersama koperasi kita jaya. Peran perbankan turut dilibatkan untuk mengedukasi masyarakat mengenai mekanisme transaksi secara online. Sejalan dengan program pemerintah untuk cashless, jadi harapannya seluruh transaksi keuangan dari Koperasi Merah Putih ini bisa dilakukan lebih terperinci melalui cash management. Harapannya kita semua BUMN support penuh untuk program pemerintah ini untuk menjadikan Koperasi Merah Putih khususnya di Sukodadi, Kecamatan Sukorame ini menjadi salah satu koperasi mop-up yang merupakan koperasi yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan program pemerintah. Koperasi Merah Putih diharapkan mampu memperkuat ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, serta memperluas jangkauan digitalisasi hingga ke akar rumput. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dinas Perdagangan Kota Palembang bersama tim Bapokting, Metrologi, Satgas Pangan, BPOM, dan Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung terhadap peredaran beras premium di wilayah kota. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas temuan Satgas Pangan Nasional terkait 212 produsen beras yang diduga tidak memenuhi standar mutu, termasuk diantaranya produsen belitang panen raya asal Sumatera Selatan. Tim gabungan telah mendatangi pabrik BPR di kawasan Kertapati Palembang. Hasil pemeriksaan menunjukkan kualitas dan kuantitas beras premium yang diproduksi telah sesuai dengan standar pemerintah. Ya, hari ini sudah kita lihat langsung dengan teman-teman semua juga. Kita tidak melihat sesuatu yang terkait dengan pembuatan ini. Ya, kita sudah mengingatkan dengan pihak distributor untuk mengikuti aturan yang ada dan mereka kita wajibkan untuk selalu menjual di bawah harga eceran. Pihak produsen juga memastikan produk mereka memenuhi kriteria beras premium sesuai aturan yang berlaku.
Beberapa parameter seperti tingkat kebersihan, kadar air, dan persentase butir patah menjadi tolak ukur klasifikasi tersebut. Ini bermacam-macam, ada yang dioplos, ada yang melewati HET, ada yang kadar brokennya berkurang. Ini kan kita tidak tahu dugaan. Bukannya dituduh oplos, bukannya terdakwa, kan diduga. Ya, beras premium sesuai standar pemerintah. Kadar brokennya maksimum 15%, kepalanya 85%, kadar airnya 14, dan derajat kokohnya di 100. Kalau pemerintah, tetapi kita lebih, 110. Dinas Perdagangan mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak khawatir berlebihan terhadap hal tersebut, karena pengawasan dan pemeriksaan terus dilakukan secara berkala untuk menjaga mutu dan keamanannya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim EPA Sriwijaya FC U20 telah merampungkan pemusatan latihan di Pulau Jawa akhir pekan ini. Usai menjalani agenda tersebut, para pemain kembali ke Palembang untuk memasuki fase persiapan akhir menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 U20. Selama berada di Jakarta, skuad muda Laskar Wongkito menjalani 3 laga uji coba. Mereka berhasil menahan imbang Asiop namun harus mengakui keunggulan Persita U20 dan Persija U20. Meski begitu, penampilan tim tetap mendapat respons positif dari manajemen mengingat lawan yang dihadapi berada satu level di atas. Dan untuk EPA sendiri sudah menunjukkan progresnya cukup bagus. Dalam pertemuan di Pulau Jawa, saya untuk saat ini ya cukup puas lihat penampilan progres pemain-pemain dari EPA sendiri. Saat ini tim EPA Sriwijaya FC U20 diperkuat 30 pemain, 5 diantaranya masih berstatus trial. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Insiden penembakan terhadap kapal nelayan di perairan Selat Bangka memicu kepanikan di antara sesama nelayan. Dalam peristiwa itu, seorang nelayan bernama Yoga, warga Banyuasin 2 mengalami luka serius di leher dan langsung dilarikan ke rumah sakit di Palembang. Peluru yang mengenai korban diduga berasal dari tembakan kapal patroli yang diduga milik TNI Angkatan Laut. Jenis peluru yang digunakan ditengarai peluru karet. Peristiwa bermula saat kapal nelayan tengah menjaring ikan di laut. Saat hendak menjauh, kapal tersebut justru dikejar dan terdengar suara tembakan yang mengenai salah satu anak buah kapal. Tiba-tiba datang kapal perang NKRI menuju ke selatan dengan jalan pelan. Aku bangunkan anak buahku, itu ada kapal patroli, hati-hati, nanti kita di dekatnya, kataku. Tiba-tiba dia belok kiri. Nah, belok kiri langsung menuju arah kita. Langsung kita potong alat tangkap kita tadi. Aku lari berdua kapal kita, lari ya. Kejarnya terus sampai kapal satunya hampir dapat. Kita dalam kejar lagi, tiba-tiba menurunkan speedboat karet. Kita perkiraan ada 8 orang perkiraannya, pakai baju seragam goreng. Ngejar lagi, sekitar hampir mungkin sejam. Nah, di dekat tuh ada teriak anak buah, aku mau tembak katanya. Lagi aku terus. Oh, dikejar, aku teriak aku itu anak buahku ini sudah kamu tembak jauh. Aku bawa ada tak yang luka itu tunjuki. Ini lukonya, masih kamu tembak aku. Enggak ada, selama itu dia belok. Dia nak ngejar lagi, rupanya dekat kapal aku satunya. Keterangan resmi dari Pangkalan TNI AL masih belum didapatkan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beginilah potret kehidupan masyarakat di Pulau Enggano pasca pendangkalan alur pelabuhan Pulau Bae. Meski kini kapal kembali bisa bersandar, luka ekonomi di pulau terluar ini belum juga sembuh. Di tengah hamparan hijau pohon pisang yang seolah menjanjikan harapan, tak serta-merta demikian.
harga jual pisang masih anjlok tajam. Sebelumnya satu tandan pisang bisa dihargai Rp40 hingga Rp60.000. Kini hanya dihargai Rp20.000. Itu pun belum dipotong ongkos panen dan angkut ke pelabuhan. Yang tersisa di tangan petani hanyalah Rp10.000. Namun warga Enggano yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor pertanian tetap bekerja. Dengan peluh dan kesabaran, para petani dan pemanen pisang bertahan demi menghidupi keluarga. Bagi mereka tak ada pilihan lain di tengah segala keterbatasan, karena inilah satu-satunya sumber penghasilan mereka di Pulau Enggano. Parah. Biasanya sekedar badai apa ini nggak terlalu ini kan. Kalau ini asli parah nih kan. Parah sepanjang abang tinggal. Iya bener. Parah kali ya ini. Meskipun gini alur udah kabarnya udah ini loh. Iya cuman kalau untuk ini tadi belum tahu kan kita untuk harga kedepannya kan. Tapi mudah-mudahannya agak naik lah dari 25. Tapi sampai sekarang masih rendah harga pisang? Masih, karena belum uji coba kan. Kapal tuh bulannya belum muat barang kan, baru BBM. Masih 20.000 di tingkat petani itu Bang? Iya masih. Kebunnya batas belakang nih yang kita kelola, paling batas 500 ribuan ada, 400. Itulah batas normalnya. Kalau sekarang kondisi sekarang Bang? Kalau kondisi yang sekarang nih, paling dapet 150-200. Itu yang ada sekarang nih. Itu cukup nggak Bang untuk kebutuhan ekonomi Abang bersama keluarga? Ya kalau masalah cukupnya sih, iya. Tahulah sekarang kita keluarga kan, nggak cukup lah harga yang kayak gitu. Nasib serupa juga dialami para pembuat emping melinjo. Di dapur sederhana milik Zartia, tumpukan emping buatan tangan hanya bisa menunggu nasib. Tak ada kapal berarti tak ada penjual. Tak ada pembeli berarti tak ada penghasilan. Untuk bertahan hidup bersama suami yang sama-sama telah lanjut usia serta beberapa cucunya, ia hanya bisa berharap dari kiriman sang anak di luar pulau. Paling 60, 65, 55, udah terus gitu. Dari harga normalnya? Sekarang nih. Dari harga biasanya berapa Bu? Sebelum biasanya ada yang 70, 75. Susah bawa emping kalau nggak ada kapal. Masyarakat Enggano berharap kondisi ini bisa segera membaik, agar hasil pertanian mereka kembali dihargai layak dan kebutuhan hidup bisa terpenuhi seperti sedia kala. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Masyarakat Enggano dalam 2 hari terakhir telah merasakan manfaat pasokan listrik yang menyala 24 jam. Hal ini seiring tersedianya pasokan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga diesel, yang jadi satu-satunya sumber listrik bagi 6 desa di Pulau Enggano. Normalnya aliran listrik ke rumah warga pun sangat disyukuri, tak terkecuali bagi mahasiswa yang tengah melakukan pengabdian di pulau terluar ini. Setelah lampu hidup ini kami bisa beraktivitas lebih dari jam 10 sampai jam berapa untuk mengisi kegiatan logbook itu, dan juga bisa menghandle kegiatan-kegiatan lain sebelum lampu dimatikan. Nah, kalau untuk sekarang ini kami lumayan bebas bergerak, beraktivitas karena lampu sudah 24 jam. Atas listrik yang sekarang udah 24 jam, jadi kami bisa leluasa dalam menyusun jadwal timeline untuk berbaur ke masyarakat, terus melaksanakan program kerja, terus merencanakan program-program kami di sini tanpa khawatir akan listrik yang sebentar lagi mati atau kapasitas baterai dan lain-lain gitu. Sebelumnya, masyarakat Enggano harus bertahan di tengah keterbatasan pasokan listrik. Dalam sehari, warga hanya mendapat pasokan listrik lebih kurang 12 jam, yang hidup terbatas pada siang dan malam hari. Selain listrik yang kembali normal, transportasi laut yang dalam beberapa waktu terakhir tidak bisa berlayar perlahan kini mulai terbuka.
Kapal perintis MH Tamrin yang mengangkut penumpang dan barang Selasa dini hari berhasil keluar dari Pelabuhan Bengkulu dan bersandar di Pelabuhan Balakoni pada Selasa petang dengan waktu pelayaran selama 16 jam. Kondisi ini menjadi harapan baru masyarakat Enggano setelah hidup dalam keterbatasan akibat pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Bayi dalam 4 bulan terakhir. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Usai diperiksa sejak siang hingga malam hari, Kejaksaan Tinggi Bengkulu menetapkan 5 orang tersangka dugaan korupsi perjalanan dinas tahun 2024 di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu. Kelima tersangka yakni mantan Sekretaris Dewan selaku pengguna anggaran, bendahara, 2 orang bendahara pembantu dan seorang PPTK. Dari hasil pemeriksaan penyidik, tersangka mencairkan dana anggaran perjalanan dinas fiktif namun tak memberikan dana tersebut kepada anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas. Total setidaknya ada 264 perjalanan dinas yang dananya tak diberikan ke yang bersangkutan. Akibat korupsi ini, negara dirugikan hingga 3 miliar rupiah. Salah satu mantan pejabat, bendahara pembantu juga PPTK ya, PPTK di salah satu instansi sekwan di provinsi, di mana dugaan tindak pidana korupsi pada Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2024, bahwa selama penyidikan berlangsung telah ditemukan perbuatan melawan hukum terhadap 5 tersangka yang dilakukan beberapa orang sehingga timbul kerugian negara dan orang tersebut diminta pertanggungjawabannya, yaitu yang kita tetapkan tersangka 5 orang tadi. Sebelumnya, tim Pitsus Kejati Bengkulu melakukan penggeledahan di 2 instansi Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Tak butuh waktu lama, Polsek Ratu Agung Kota Bengkulu meringkus AS warga Kelurahan Tanah Patah usai mencuri seekor burung kontes beserta sangkarnya di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Sukamrindu, Kota Bengkulu. Aksi pelaku sebelumnya sempat terekam CCTV, yang mana pelaku beraksi seorang diri layaknya ninja memanjat pagar hingga mengambil burung yang berada di lantai 2 rumah korban. Tak hanya itu, pelaku juga turun menggunakan tali jemuran yang sebelumnya terlebih dahulu diambilnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang diketahui merupakan residivis kambuhan dan sudah 5 kali keluar masuk penjara nekat beraksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum beraksi di waktu subuh, pelaku terlebih dahulu memetakan lokasi di siang hari. Kalau untuk modus pelaku, hasil dari pemeriksaan kami memang yang bersangkutan juga merupakan residivis. Ini yang ke-6. Ya, ini yang ke-6. Jadi memang rumah pelaku sudah dipetakan, dalam artian sudah di mapping, ya, sudah ditentukan menjadi target, dan dia melakukannya sendirian. Demikian. Atas perbuatannya, pelaku kini kembali terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Kejaksaan Negeri pastikan penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Mall Jambi City Center di Kecamatan Jelutung, Kota Jambi berlanjut. Tim penyelidik akan memanggil pengelola, pihak bank, dan legislatif. Kasus dugaan korupsi pembangunan Mall JCC ini, tim penyelidik telah memeriksa beberapa pejabat pemerintah Kota Jambi. Pembangunan Mall JCC ini berada di atas lahan milik pemerintah Kota Jambi yang direncanakan akan jadi pusat perbelanjaan modern di Kota Jambi. Perjanjian antara pemerintah Kota Jambi dengan PT Bliss Property Indonesia dikerjasamakan dengan bentuk BOT selama 30 tahun. Nantinya pemerintah Kota Jambi akan mendapat kontribusi 85 miliar rupiah, namun pembangunan Mall JCC mangkrak. Aset yang telah dijaminkan Pemkot Jambi kepada PT BPI diduga telah diagunkan ke salah satu bank. Apa update-nya Bang ya? Kami jelaskan juga untuk perkara JCC saat ini masih tahap penyelidikan dan kita saat ini juga masih berproses mengumpulkan data dan keterangan juga dari
para pihak. Oke. Ada sekitar 11-12 lah, sekitar 11 ya. Itu dari pihak-pihak mana aja itu? Untuk saat ini kita masih mendalami dan cari keterangan dan data-data dari pihak eksekutif dalam hal ini, dan juga ada dari pihak Bank Sinarmas. Terkait dengan dalam hal pembangunan dan pengelolaan JCC nanti pasti kita akan panggil, baik apakah itu dari pihak pengelola, pihak bank juga, dan juga apakah nanti juga dari pihak legislatif. Nah itu. Kalau untuk tahap penyidikan nanti kami harus matangkan dulu di penyelidikan ya. Nanti habis itu gelar perkara. Nah, apakah nanti dari tim tersebut menyatakan apakah layak naik penyidikan atau tidak, nanti itu tergantung. Jadi untuk saat ini kita masih berbicara masalah penyelidikan lah gitu ya. Ya kita berproses dalam pemanggilan dan minta keterangan dan perlu data dari yang masih tahap penyelidikan ini dulu. Wali Kota Jambi Maulana telah membentuk tim untuk menyelesaikan persoalan ini dan meminta hak Pemkot Jambi dikembalikan oleh pihak PT BPI. Ya, kita sudah membentuk tim untuk menyelesaikan itu. Kita ingin agar pihak mitra kita itu melunasi kewajibannya yang harus dibayar kepada kita dan mendorong untuk segera dioperasionalkan. Apakah akan ada penarikan atau pembatalan Pak, atau di adendum lagi apa? Oh, enggak. Kita tidak akan melakukan adendum terhadap perjanjian itu. Kita hanya menagih hak kita. Yang terkait dengan aset daerah yang sudah diagunkan itu seperti apa Pak? Kan ada surat keputusan wali kota yang sebelumnya Pak ya? Ya. Soal penjaminan itu ada. Ya, prinsipnya kewajiban pihak ketiga harus diserahkan ke Pemkot, harus dibayar. Terima kasih Pak. Ya. Pihak Kejaksaan dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara kasus ini setelah nantinya semua pihak diperiksa. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Setelah 1 tahun buron, pelaku pembunuhan terhadap istrinya akhirnya tewas ditembak polisi. Polisi terpaksa menembak pelaku lantaran mencoba melawan polisi saat ditangkap. Bahkan polisi dan pelaku terlibat baku tembak di areal perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Suara letusan senjata api mewarnai penangkapan Hairul, tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan istrinya bernama Yoyok Afriani yang terjadi pada Juni 2024 silam. Jenazah Hairul kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Hamba Muara Bulian sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dari keterangan polisi, pihaknya sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku karena ia sering berpindah-pindah tempat di Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Selama 1 tahun persembunyiannya, Hairul juga membekali dirinya dengan sejumlah senjata api lengkap dengan amunisi. Kasus KDRT yang ada di Desa Parangkelapa seperti apa? Jadi untuk kasus KDRT ini, Juni 2024 kita menerima laporan bahwasanya ada orang hilang. Kemudian adanya penemuan jenazah. Setelah kita identifikasi, jenazah tersebut atas nama Yoyo. Setelah itu, kita melakukan penyelidikan, mendapatkanlah informasi bahwasanya yang melakukan pembunuhan tersebut adalah almarhum Hairul. Siapa dia? Hairul ini adalah suami dari almarhumah Yoyo yang ditemukan pada saat itu. Kita melakukan pengejaran terhadap saudara Hairul ini udah lebih kurang 1 tahun, yang mana setiap kali kita melakukan upaya paksa penangkapan, yang bersangkutan selalu melakukan perlawanan terhadap kita. Ini kemarin tanggal 2 Juli 2024, alhamdulillah Satreskrim Polres Batanghari dapat mengamankan saudara Hairul. Akan tetapi pada saat mengamankan saudara Hairul itu melakukan perlawanan dengan cara melakukan penembakan kepada anggota opsional kita. Kemudian saudara Hairul ini pada saat kita amankan, pada saat berhasil kita lumpuhkan, kita temukan ada sekitar 6 pucuk senjata api. Terdiri dari 4 panjang, 1 pendek. Almarhum berhasil kita lumpuhkan, yang ada pada badannya ini senjata api panjang dan senjata revolver rakitan. Pada Juni 2024 lalu, Yoyok Afriani sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarganya dan akhirnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan.
Dari hasil penyelidikan polisi, terungkap pelaku pembunuhan ternyata Hairul yang merupakan suami korban sendiri. Hairul menghabisi nyawa istrinya secara sadis dan keji serta menguburnya di sebuah perkebunan milik warga setempat. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Keluarga Yogi Pratama, nelayan asal Sungsang Banyuasin mendatangi Pomal Palembang untuk meminta pertanggungjawaban atas insiden penembakan yang dialami Yogi saat melaut. Insiden terjadi pada Sabtu 12 Juli 2025 siang lalu. Sebuah tembakan dari kapal patroli yang diduga milik TNI AL mengenai Yogi. Saat ini korban masih menjalani perawatan di rumah sakit di Palembang. Sebagai bukti, keluarga menyerahkan peluru karet yang telah dikeluarkan. Mereka juga meminta kepastian terkait pengobatan korban dan kejelasan atas proses hukum insiden tersebut. Selain Yogi, 4 kerabatnya beserta 1 perahu juga masih disita dan dimintai keterangan di wilayah perairan Bangka Belitung. Keluarga berharap semuanya dapat segera dipulangkan, termasuk perahu yang biasa digunakan untuk mencari nafkah. Terus kami membangun komunikasi untuk melakukan kesepakatan yang lebih baik. Pertama, dari korban ini paling tidak ada tanggung jawab, ada perhatian dari pihak POM di sini, dan keluarga yang masih ditahan di Belinyu di Bangka Belitung kami minta untuk dikembalikan. Sementara itu, pihak Lanal Palembang menyatakan masih melakukan penyelidikan dan berjanji akan menyampaikan informasi lebih lanjut secara terbuka. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai menjalani operasi pengangkatan peluru karet di bawah leher, kondisi Yogi Pratama, nelayan asal Sungsang Banyuasin, kini berangsur membaik. Ia masih menjalani masa pemulihan di Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang. Sebelumnya Yogi sempat dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri. Ia diketahui melaut bersama 7 rekannya, menggunakan 2 kapal sejak Rabu 9 Juli 2025. Saat melintas di perairan Laut Birik, Sungai Sembilang, Yogi tertembak dari kapal patroli yang diduga milik TNI AL. Datang ke Sungsang, ke desa kami itu pukul 20 atau jam 8 malam. Kondisinya setelah dibawa ke rumah sakit Al-Rasyid, koma. Nah, sekitar jam 12 malam, Yogi dioperasi untuk pengambilan peluru di lehernya. Setelah dioperasi, Yogi tadi sedikit membaik dan mulai sadar. Sekarang ini alhamdulillah kondisi Yogi agak membaik dan tinggal pemulihan. Keluarga telah melapor ke Pomal Palembang, kini menunggu kepastian dan pertanggungjawaban dari insiden tersebut. Sebagai bukti, mereka menyerahkan peluru karet yang telah dikeluarkan dari tubuh Yogi. Sementara itu, 4 orang rekan Yogi yang berada di perahu terpisah masih berada di pos perairan Bangka Belitung untuk dimintai keterangan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengadilan Militer 104 Palembang kembali menggelar sidang lanjutan kasus tewasnya 3 anggota Polri saat penggerebekan arena sabung ayam di Lampung. Sidang pada Senin 14 Juli 2025 siang beragenda mendengarkan keterangan terdakwa Kopda B. Dalam persidangan, sejumlah keterangan terdakwa dalam berkas acara pemeriksaan mulai terbantahkan. Awalnya Kopda B mengaku telah menyetorkan uang pengamanan ke AKP Anumerta Lusianto. Namun terungkap bahwa uang tersebut tidak pernah diterima korban. Sebaliknya, terdakwa mengaku memberikan uang ke oknum polisi lain berinisial Bribka R. Terdakwa juga sempat menyatakan menembak dalam posisi tiarap saat rekonstruksi. Namun keterangan tersebut berubah. Ia diketahui menembak dalam posisi duduk atau siap tempur dengan posisi yang lebih tinggi sekitar 1,5 meter dari korban. Terkait praktik perjudian sabung ayam, Kopda B mengaku menerima keuntungan antara 12 juta rupiah hingga 30 juta rupiah per bulan. Saat ditanya soal senjata, terdakwa menyebut senapan laras panjang yang digunakannya tidak pernah dikunci dan selalu dalam kondisi siap tembak. Dari keterangan terdakwa tadi kan memang ada banyak berbelit-belit lah, tapi kan terbukti. Mulai dari keterangan dia yang tidak jujur saat rekonstruksi, dia mengatakan waktu melakukan penembakan terhadap almarhum Galib kan sambil tiduran ya, sambil tiduran.
Tapi kan faktanya tadi dia mengakui sambil jongkok atau duduk lah ya, sambil duduk lah jongkok gitu. Nah, kalau dari persidangan hari ini atas apa yang sudah digali oleh majelis hakim dengan oatmeal juga, ya kita sudah bisa melihat bahwa di fakta persidangan lah yang bisa kita katakan itu faktanya gitu ya. Kalau dari hasil penyidikan kemudian hasil rekonstruksi itu memang kita sudah duga itu jauh dari yang sebenarnya gitu. Jadi hari ini kita cukup puas menggalinya majelis hakim dan mudah-mudahan nanti kedepannya terhadap tuntutan kemudian terhadap putusan nanti benar-benar sesuai dengan harapan. Sidang dijadwalkan kembali pada Senin pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Terkait temuan Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan soal dugaan beras premium oplosan, Direktur Utama salah satu perusahaan di Sumatera Selatan telah menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri pada Kamis 10 Juli 2025. Pihak perusahaan membantah bahwa beras premium yang diproduksi tidak sesuai mutu dan takaran. Menurut perusahaan, proses produksi telah melalui 15 tahapan sesuai regulasi pemerintah. Proses itu dimulai dari besetan, pembersihan, deaktosinasi, penimbangan bahan baku, pemisahan gabah, hingga tahap pemolesan, penyortiran warna, pemisahan beras kepala dan patah, serta pengujian mutu di laboratorium. Seluruh tahapan ini menjamin kualitas beras hingga sampai ke tangan konsumen. Beras yang diproduksi pun dijual sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Kuasa hukum perusahaan menyatakan menghargai langkah pengawasan dari Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Namun mereka menilai temuan tersebut berada di tingkat distribusi, bukan pada proses produksi di pabrik. Temuan Mentan itu kita apresiasi, tapi yang kita sesalkan, ketemuan Mentan itu kan sudah di hilir, bukan di hulu. Seperti itu. Jadi kalau namanya di hilir, perlu kita sepakati bersama, kita selidiki bersama gitu. Jadi kami merasa juga sedikit terganggu seperti itu, karena ini di hilir seperti itu. Sampai saat ini dalam pemeriksaan kita belum disesuatukan atau dijatuhkan sanksi atau ditemukan hal-hal seperti itu. Cuman dalam sampel pemeriksaan perusahaan kita termasuk dari salah satu yang harus dilakukan pemeriksaan seperti itu. Ibu sebagai kuasa hukum berani menjamin beras yang keluar dari pabrik ini memang betul premium dan sesuai takaran dan tidak dioplos, Ibu? Iya, kita berani seperti itu karena kita juga bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat dan memang yang sampai di masyarakat itu seharusnya melalui proses yang sudah diatur regulasinya oleh pemerintah seperti itu. Jadi kita tidak ada mempermainkan atau hal-hal yang di luar yang kita sampai sehingga merugikan dari konsumen, distributor maupun masyarakat seperti itu. Sebagai bentuk tanggung jawab, perusahaan menyampaikan permohonan maaf atas kekhawatiran dan ketidaknyamanan yang terjadi, serta menegaskan komitmen menjaga mutu beras agar tetap aman dikonsumsi masyarakat. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Sebanyak 100 siswa sekolah rakyat menengah atas 7 Palembang resmi memulai masa pengenalan lingkungan sekolah Senin 14 Juli 2025. Kegiatan ini berlangsung di Sentra Budi Perkasa, Jalan Sosial Palembang. Sebelumnya tercatat ada 130 anak dari keluarga kurang mampu yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Namun setelah melalui proses survei lapangan yang dilakukan Dinas Sosial, Sentra Budi Perkasa, dan BPS, sebanyak 30 anak dinyatakan tidak lolos verifikasi dan validasi karena tidak masuk dalam kategori desil 1 dan 2. Dari 130 yang memang data yang diterima setelah verifikasi, alhamdulillah ya hari ini ada 100 peserta didik yang dibagi 4 rombongan belajar. Ada 130 data dari Pusdatin, dari Kementerian Sosial, dan sudah di-verbal, verifikasi dan validasi di lapangan, menanyakan pertama terkait dengan kondisi orang tua, terus juga kondisi anak, terus juga kondisi ekonomi dan sebagainya. Mudah-mudahan harapan dari pemerintah pusat melalui harapan Pak Presiden bagaimana sekolah rakyat yang bisa memutus mata rantai melalui pendidikan, di mana peserta didik adalah orang-orang yang orang tua yang tidak mampu yang berada di desil 1 dan desil 2.
Seleksi ketat ini dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan tepat sasaran menyentuh anak-anak dari keluarga miskin. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pengendara motor di Palembang nekat melewati jalan sempit di antara mobil demi menghindari razia polisi. Meski sebelumnya telah diminta berhenti, ia tetap memaksa melaju. Namun usahanya sia-sia. Polisi lain yang sudah bersiaga langsung menghadangnya. Pengendara itu pun dihentikan dan ditilang karena motor yang dikendarainya tidak menggunakan plat nomor. Tak berselang lama, polisi kembali menjaring pelanggar lain, termasuk pelajar dan pengendara motor tanpa helm serta plat nomor. 1 unit mobil juga turut ditilang karena menggunakan knalpot tak standar. Razia digelar Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang di Jalan Arifai pada Selasa 15 Juli 2025 pagi dalam operasi Patuh Musi 2025. Operasi ini menyasar sejumlah pelanggaran, seperti penggunaan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, mengendarai motor melebihi kapasitas, tidak menggunakan helm SNI atau sabuk pengaman, berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus, serta pelanggaran overdimensi dan overloading. Untuk tematik 3 ini sesuai dengan pelanggaran Mapolres, TNKB tidak menggunakan melawan arus, berbonceng 3. Sementara kita untuk R2 atau sepeda motor sekitar 20, mobil 1 yang kena bocor 14 hari, jadi sampai tanggal 2 Juli selesai. Operasi Patuh Musi akan digelar hingga 27 Juli mendatang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaksanaan sekolah rakyat di Palembang dimulai pada Senin 14 Juli 2025. Kegiatan belajar berlangsung di Sentra Budi Perkasa, Jalan Sosial Palembang dengan jenjang sekolah menengah atas. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Selatan turut mengawal pengelolaan dana yang disalurkan pemerintah pusat. Pengawasan ini mencakup realisasi dana tahap kedua termasuk pembangunan infrastruktur gedung. Seluruh rincian anggaran dan serapan dana menjadi tanggung jawab penuh pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya jangka panjang pengentasan kemiskinan di Sumatera Selatan yang masih tergolong tinggi. Itu ke depan kalau ini sudah, apalagi kalau sudah ada gedung baru, itu akan dikelola keuangannya bisa berjalan seperti itu. Dan itu kita kawal. Nah sekarang pengawalan kita sebenarnya lebih pada dari Pemprov sudah memberikan tanah, itu sebenarnya tahun ini ada anggaran untuk membangun fasilitas itu. Cuman sayangnya kan untuk di Kota Palembang, kalau yang di Oki kalau nggak salah, Open Hilir kalau nggak salah sudah lagi kita siapkan. Jadi ini fokus tahun ini pertama untuk pembangunan fasilitas. Itu kisarannya berapa kalau boleh tahu? Saya kurang tahu, tapi kan itu punya apa ya, angkanya kebetulan di pusat ya. Pola pengentasan kemiskinan apalagi di Sumatera Selatan yang tingkat kemiskinan tinggi itu lebih sifatnya jangka pendek. Membangun ekonomi, ya mereka dikasih bansos dan sebagainya. Tapi ini benar-benar investasi jangka panjang. Mungkin barapan kelihatan 15-20 tahun lagi ketika mereka nanti sukses menjadi orang-orang yang bisa mengentaskan kemiskinan. Saat ini Palembang baru memiliki sekolah rakyat jenjang SMA. Untuk pengembangan, pemerintah daerah masih membutuhkan lahan sekitar 10 hektar untuk membangun sekolah rakyat serta SD dan SMP dengan dukungan dari Pemprov Sumsel. Kita lagi mencari lahan ya, pemerintah kota kemarin disurati oleh Kementerian Sosial untuk lahan barang milik daerah, aset pemerintah kota. Kita lagi mencoba mencari lahan ya, sampai 10 hektar yang sudah melakukan awal. Jadi kemarin kita berharap ada lahan milik pemerintah provinsi yang ada di sekolah Trans yang dekat sini bisa menjadi lahan yang bisa dibangun untuk satu kawasan dengan sekolah SD, SMP, dan SMA seperti itu. Sebanyak 100 siswa SRMA 7 Palembang telah memulai masa pengenalan lingkungan sekolah. Selama 3 bulan ke depan, mereka akan mengikuti program pengenalan karakter, minat, dan bakat sebagai bagian dari proses pembentukan fondasi pendidikan.
Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang warga diserang saat hendak melaksanakan sholat subuh di Musola Nurul Misbah 34 Ulu Palembang. Pelaku tiba-tiba memukul korban dari belakang menggunakan sebilah kayu tepat ketika korban baru tiba di pintu musola. Aksi tersebut terekam kamera pengawas. Beberapa jemaah yang melihat kejadian itu segera mengusir pelaku dengan melemparkan meja lipat kecil yang biasa digunakan untuk mengaji. Bermodalkan rekaman CCTV, polisi menangkap pelaku AS 38 tahun warga Seberang Ulu 1 berikut kayu yang digunakan untuk menyerang. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui pelaku melakukan penyerangan karena tidak senang pada korban dan memiliki riwayat ODGJ. Riwayatnya? Benar, kita tadi setelah melakukan interogasi, memang ada riwayat melalui keluarganya, ternyata memang ada riwayat gangguan jiwa dan sudah dibuktikan dengan kartu berobat. Tadi kita sudah cek korban ada luka benturan sedikit di belakang dekat leher. Barang bukti yang kita amankan kan? Sementara barang bukti yang kita amankan satu potong kayu yang digunakan oleh pelaku kayu. Korban tidak mengajukan laporan polisi, sementara pelaku kini telah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polda Sumatera Selatan tengah menyelidiki kasus penyiraman air keras yang dialami orang tua salah satu petugas Dinas Perhubungan Palembang. Aksi tersebut dilakukan orang tak dikenal dan sempat ramai di media sosial. Proses penyelidikan telah dilakukan mulai dari olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi-saksi, hingga pelibatan tim ahli untuk menelaah hasil visum. Berdasarkan keterangan pelapor, sebelum kejadian pelaku datang dengan modus menanyakan prosedur pembuatan kir. Meski pelapor mengaku tak memiliki persoalan pribadi, pihak keluarga menyebut ada konflik yang sempat melibatkan kakak iparnya dengan seseorang dari lingkungan terdekat. Saat ini kita sudah menerima laporannya dan sudah melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, dan pelaku masih dalam penyelidikan. Namun kita berusaha keras untuk bisa mengungkap dan menangkap pelakunya tersebut. Termasuk memintakan visum ya. Visum korban. Kepada ahli untuk bisa nantinya. Berdasarkan pemeriksaan sementara Pak, apakah pelaku ini orang yang dikenal oleh korban atau bagaimana Pak? Sampai saat ini memang yang diketahui oleh pelaku bahwa orang tersebut dua orang yang dia belum kenal siapa ya, namun tiba-tiba menyiramkan air keras itu ke wajahnya. Dari rekaman CCTV, tampak seorang pria mengenakan topi datang bersama rekannya menggunakan sepeda motor. Setelah menanyakan keberadaan pelapor, pelaku menyiramkan air keras ke arah korban sebelum melarikan diri. Upaya pengungkapan identitas pelaku masih terus dilakukan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pencurian sepeda motor makin sering terjadi di Masjid Al-Amin, kawasan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang. Dari rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pelaku menjepit stang motor milik jemaah yang telah terkunci menggunakan kaki, lalu mendorongnya keluar dari area pagar masjid. Kejadian itu berlangsung saat jemaah tengah menunaikan sholat subuh. Diduga pelaku tidak beraksi sendiri, sementara situasi sekitar masih sepi dan minim pengawasan. Pencurian serupa ternyata pernah terjadi 2 minggu sebelumnya di waktu dan lokasi yang sama. Warga sekitar mulai resah dan berharap patroli kepolisian lebih ditingkatkan terutama pada waktu-waktu rawan. Tersangka itu lari dari sana Pak. Lari itu langsung ke sini. Ambil motor langsung terkutuk sitang langsung di terjangnya pakai kaki kan patah. Bawanya berlari lagi, sana sudah. Langsung ke sana, nah datang ke sana udah ketinggalan lagi CCTV-nya kan langsung kabur dia. Dan keberapa kali Pak? Kejadian yang kedua Pak. Sebagai langkah antisipasi, jemaah diimbau untuk menggunakan kunci ganda pada sepeda motornya. Pengurus masjid berencana melaporkan peristiwa tersebut ke polisi dengan rekaman CCTV sebagai barang bukti. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Temuan beras oplosan oleh Kementerian Pertanian di sejumlah wilayah membuat kekhawatiran masyarakat. Menyikapi hal ini, Polda Sumsel memastikan akan memperketat pengawasan mulai dari produsen hingga pengecer di pasar. Meski hingga kini belum ditemukan indikasi beras oplosan di Sumatera Selatan, pemantauan tetap ditingkatkan melalui Satgas Pangan. Langkah ini juga bertujuan menjamin ketersediaan stok beras dengan mutu dan kemasan sesuai ketentuan. Polda Sumsel menginstruksikan jajaran di kabupaten dan kota memperkuat pengawasan distribusi pangan. Masyarakat pun diminta tetap tenang dan segera melapor jika menemukan dugaan kecurangan pada komoditas ini. Beras yang ada di Provinsi Sumatera Selatan masih aman ya, kondusif. Kita belum menerima komplain atau laporan maupun aduan dari masyarakat berkaitan dengan beras oplosan. Karena ini memang berdasarkan hasil dari koordinasi kita, ya khususnya di Krimsus Polda Sumatera Selatan bekerjasama dengan dinas terkait untuk melakukan pemantauan, kemudian melakukan pemeriksaan kepada beberapa produsen beras yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan ini. Dan alhamdulillah saat ini masih aman, masyarakat tidak perlu resah. Sebelumnya, investigasi Kementerian Pertanian pada 6 hingga 23 Juni 2025 mengungkap 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi diduga tidak sesuai standar. Sampel tersebut mencakup beras premium dan medium dengan mutu sebagai indikator utama. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita siapkan, jadi nanti tempat itu ada sayur-sayur SPPG ya Pak ya. Ancaman kebakaran hutan dan lahan kembali menghantui sejumlah wilayah termasuk Sumatera Selatan. Hingga pertengahan Juli 2025, tercatat 33 kejadian karhutlah dengan luas lahan terdampak mencapai 43 hektar. Meski demikian, Sumsel masih menjadi provinsi dengan kasus karhutlah terkecil di Sumatera. Seluruh lahan yang terbakar merupakan lahan mineral. Namun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel tetap siaga untuk mencegah terjadinya kebakaran ke lahan gambut yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Saat ini terpantau tambahan 4 hingga 5 titik panas baru. Ya, kalau untuk hari ini data dari Sipomi ada 2 atau 5 titik hotspot yang masuk di kategori ininya rendah ya. Jadi ya mudah-mudahan ini hanya titik hotspot bukan cuma titik api. Yang memang rata-rata karena ulah manusia ya. Cuman yang perlu kita waspadai memang daerah-daerah yang memiliki kawasan gambut yang luas, seperti daerah Oki, Muba, Banyuasin, di sebagian OI, Muara Enim, dan Pali. Nah ini yang perlu kita jaga, jangan sampai daerah-daerah ini yang memiliki gambut luas ini terbakar. Itu 43 hektar kalau nggak salah. Kalau 43 hektar itu lahan gambut atau lahan mineral Pak? Sampai sekarang yang terbakar itu merupakan lahan mineral. Dan mudah-mudahan lahan gambut itu masih bisa kita jaga. Bila memungkinkan melihat kondisi cuaca dan juga perkiraan dari BMKG, apabila memungkinkan kita harapkan WNC ini akan cukup panjang. Untuk mengantisipasi puncak musim kemarau pada Juli hingga Agustus, BPBD Sumsel juga telah melakukan operasi modifikasi cuaca. 1 helikopter waterbombing telah disiagakan dan BPBD masih menunggu tambahan armada lainnya pada apel kesiapsiagaan penanganan karhutlah yang dijadwalkan digelar 29 Juli 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah rekaman video memperlihatkan aksi satu keluarga yang diduga melakukan pencurian di toko kosmetik kawasan Sukabangun, Sukarami, Palembang. Aksi bermula saat seorang ibu dan anaknya masuk dalam toko dan mengambil sejumlah produk kosmetik. Tak lama sang suami datang bersama seorang anak kecil yang membantu menyembunyikan barang curian dalam helm. Peristiwa terjadi saat toko baru saja dibuka. Usai mengambil barang, pelaku membeli 2 produk dan langsung meninggalkan lokasi. Merasa curiga, pemilik toko memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bukti pencurian. Ia mengaku produk yang dicuri cukup mahal. Kali ke kita Kak, jadi kita tuh dia cari barang, kita sudah kasih barangnya, misalnya dia cari untuk flag, kita kan tahu, jadi kita sudah tuju, oh yuk ini ada untuk flag punya bisa.
Kita sudah dapat, dia alik lagi. Oh, aku mau yang bedak pula, bedak untuk flag. Emang berapa total pelakunya, Pak? Pelaku pertama kali masuk cuma 2 wong. Siapa-siapa itu? Ibu sama anak. Nah, sudah ibu sama anak, tak lama tuh lakinya sama anaknya lagi yang paling kecil. Masuk lagi. Jadi anaknya 2 yang ikut mencuri? Anak yang ikut mencuri cuma 1, yang satunya masih kecil. Peran anaknya disuruh ngambil apa, Pak? Peran anak ambil kosmetik, Kak. Pensil. Selain melapor ke polisi, rekaman tersebut juga diunggah ke media sosial sebagai bentuk peringatan dan upaya memberikan efek jera. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Lipstick ini, nah, tunjuk ibunya. Aku ngomong ada siko. Oh, ibu. Sebuah video penggerebekan viral di media sosial memperlihatkan seorang anggota Polri diduga berselingkuh dengan istri anggota TNI di sebuah villa kawasan Rejang Lebong, Bengkulu. Penggerebekan dilakukan setelah laporan warga dan hasil penyelidikan internal TNI yang mengumpulkan bukti perselingkuhan tersebut. Oknum Polri yang terlibat diketahui berinisial Brigadir J, anggota Satlantas Polres Lubuk Linggau. Saat ini Brigadir J telah ditempatkan di ruang khusus selama 21 hari oleh Bidang Profesi dan Pengamanan untuk menjalani proses sidang kode etik. Akibat perbuatannya, Brigadir J terancam diberhentikan secara tidak hormat dari institusinya. Ya, proses saat ini oknum anggota tersebut ditangani oleh Bitpropam Polda Sumatera Selatan. Ya, saat ini si yang bersangkutan ini sudah dipatsus untuk 21 hari ke depan, ya. Dalam rangka kita Polda Sumsel Bitpropam Polda Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan maupun proses sidang kode etiknya nantinya sesuai dengan Perpol nomor 7 tahun 2022 ya, tentang kode etik Polri. Yang bersangkutan maksimal bisa dilakukan PTDH, ya, pemberhentian dengan tidak hormat. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan keprihatinan di tengah upaya menjaga integritas aparat penegak hukum. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde, mantan Gubernur Sumatera Selatan AN menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sumsel pada Rabu 16 Juli 2025. Selama 5 jam pemeriksaan, penyidik mengajukan 40 pertanyaan untuk menelusuri aliran dana, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Penyidikan tidak hanya menyasar aspek administrasi, tetapi juga mendalami dugaan keterlibatan AN dalam skema aliran dana yang menjadi bagian penting proyek revitalisasi. Kemarin kan memang habis ini ya, sakit ya, jadi memang tadi kita kejar. Cuma kan 40 pertanyaan juga sudah ini, sudah banyak materi yang didapat dari penyidik seperti itu. Pemeriksaan sebagai tersangka dalam rangka? Dalam rangka yang pasti kan pendalaman ya. Kemarin kan kita melakukan pendalaman terkait aliran-aliran dana seperti itu. Jadi kita melakukan pendalaman terhadap alat bukti serta aliran-aliran dana yang ada seperti itu. Sementara tim kuasa hukum tersangka membantah adanya penerimaan dana oleh kliennya. Mereka menegaskan peran AN sebatas menjalankan kewenangan dan kebijakan sebagai gubernur saat itu. Jadi kalau kami lihat tadi lebih ke kebijakan-kebijakan Pak AN ya sebagai gubernur, lebih itu aja tentang Pasar Cinde tersebut. Dan ada pertanyaan satu bahwa tidak ada aliran dana, ya sebenarnya memang tidak ada aliran dana ke Pak Alex. Hingga kini pihak Kejati Sumsel belum menyampaikan hasil resmi dari pemeriksaan tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah melalui rangkaian persidangan,
Delia Rizkon Marzuki, ex-Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Selatan, divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang pada Rabu 16 Juli 2025 malam. Selain pidana penjara, terdakwa juga dikenai denda sebesar Rp250 juta. Ia pun diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp1,3 miliar. Jika tidak sanggup membayar, harta bendanya akan disita dan bila masih belum mencukupi, diganti dengan hukuman penjara selama 3 tahun. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi dalam penerbitan izin kelayakan K3 sejumlah perusahaan serta pemerasan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut hukum 8 tahun penjara. Dalam pertimbangannya, Hakim menyebut hal yang memberatkan adalah tindakan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya. Usai vonis dibacakan, istri terdakwa menangis di ruang sidang. Baik jaksa maupun terdakwa menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tersebut. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sejumlah Rp250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.343.402.000 dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun. Sebelumnya Delia ditangkap di kantornya di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang pada 10 Januari 2025. Saat penangkapan, tim dari Pitsus Kejari Palembang menemukan uang tunai sebesar Rp40 juta di bawah meja kerjanya, beserta sejumlah dokumen penting. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran melanda sebuah rumah makan di Jalan Yosudarso, Ilir Timur 2, Palembang, Kamis 17 Juli 2025 siang. Api yang diduga berasal dari dapur, disertai suara ledakan akibat kebocoran tabung gas, cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya. Kobaran api juga merambat ke ruko di samping rumah makan, memunculkan kepulan asap pekat yang membuat warga sekitar panik. Mereka berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. 8 mobil pemadam dikerahkan dan api berhasil dipadamkan setelah 1 jam. 2 karyawan rumah makan mengalami luka di bagian tangan saat mencoba memadamkan api dan telah dibawa ke rumah sakit. Sementara tidak ada, alhamdulillah tidak ada korban, namun ada 1 orang yang luka tangannya. Ini luka apa saja, Komandan? Luka yang terbakar? Rumah makan, Minang 1, kemudian satunya ada rumah sampingnya. Sementara di informasi awal dari kompor. Dari kompor yang mana, Komandan? Kompor dari rumah makan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Sementara insiden ini menyebabkan kemacetan lalu lintas karena jalan sekitar lokasi sempat ditutup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Gambar ini kami samarkan karena mengandung kekerasan, memperlihatkan aksi sekelompok remaja di Jalan Kapten Ahmad Rifai, Palembang. Mereka menyerang seorang pria pengendara motor. Korban yang membunyikan klakson karena sepeda motor pelaku hampir bersenggolan, tiba-tiba didekati dan dipukul dengan helm. Saat korban terjatuh, para pelaku justru menganiaya korban beramai-ramai dengan motor mereka. Aksi itu baru berhenti setelah warga sekitar melerai. Dari bukti rekaman kamera pengawas, polisi menangkap 5 remaja yang kini ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, peristiwa bermula saat para pelaku menerobos lampu merah dan hampir bersenggolan dengan korban yang datang dari arah berlawanan. Klakson yang dibunyikan korban memicu emosi mereka. Karena kita ketahui dari keterangan mereka ini menerobos lampu merah. Sedangkan si korban memang ikut aturan lampu hijau. Karena tersinggung, terjadi salah paham, terjadilah peristiwa pengeroyokan. Selain melakukan kekerasan dengan cara meninju dan menerjang, si pelaku ini juga turut serta melindas tubuh korban dengan menggunakan sepeda motor. Kelima tersangka saat ini ditahan di Polsek Ilir Timur 1 Palembang dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara.
Polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya pelaku lain dalam insiden ini, sementara korban masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka serius yang diderita. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan beberapa waktu terakhir, seperti Muara Enim, Musi Banyuasin, dan Musirawas, tengah diselidiki Polda Sumsel. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah kebakaran terjadi karena faktor cuaca atau unsur kesengajaan. Polda Sumsel yang tergabung dalam Satgas Penanganan Karhutla turut melakukan pemadaman di sejumlah titik, termasuk di kawasan milik korporasi dengan jenis lahan mineral. Hingga pertengahan Juli, 9 titik kebakaran dipadamkan di 3 wilayah, sementara pemantauan terus dilakukan di daerah rawan lainnya seperti Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan Pali. Seiring upaya pemadaman, sosialisasi ke masyarakat juga terus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran bahaya membuka lahan dengan cara dibakar. Sanksi akan diberlakukan bagi individu maupun korporasi yang terbukti melanggar ketentuan. Untuk lahan yang terbakar ini, ada beberapa tempat ini. Yang pertama di wilayah hukum Polres Muara Enim, lahan milik perusahaan ya ada 5. Kemudian kalau untuk yang lainnya itu di lahan di luar perusahaan ya. Kemudian untuk kegiatan yang dilakukan selain kita menangani pemadaman, kita melakukan kegiatan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar masyarakat bisa menjaga hutan maupun lahannya dari kebakaran. Total lahan yang terbakar hingga pertengahan Juli tercatat mencapai 43 hektar dengan luas terbesar berada di Kabupaten Ogan Ilir. Langkah antisipatif kini dilakukan melalui pembasahan lahan gambut dengan operasi modifikasi cuaca. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah sempat buron, mantan PLT Kepala Dinas Penanaman Modal Daerah Sumsel, W, menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Palembang pada Kamis 18 Juli 2025. W masuk dalam daftar pencarian orang setelah 4 kali mangkir dari panggilan penyidik terkait dugaan korupsi pengadaan pakaian batik untuk perangkat desa se-Sumatera Selatan tahun 2021 yang merugikan negara sekitar 871,3 juta rupiah. Peran tersangka terungkap dalam persidangan 2 terdakwa sebelumnya yang menyebut W menerima uang 50 juta rupiah dari proyek tersebut. Modus korupsi dilakukan dengan markup anggaran yang nilai pengadaan tidak sesuai kontrak dan spesifikasi. Seperti yang sudah terungkap di dalam persidangan. Jadi berdasarkan putusan untuk terpidana ASPP dan JN ada terlibatan tersangka. Ini ya insya Allah ini yang terakhir. Bersamaan dengan penyerahan diri, tersangka juga menitipkan uang senilai 50 juta rupiah pada kejaksaan. Bang tadi sempat nanya ke tersangka berapa uang yang diterima, terus untuk apa uangnya itu, Bang? Kalau dugaannya, tuduhannya kan itu 50 juta. Terus tadi rembaan sama keluarganya bermusyawarah, terus anaknya koordinasi sama keluarga kan, itu tadi dititipkan ada 50 juta prosesnya. Kalau pengakuan dari klien kita untuk apa? Sampai sejauh ini tidak ada, tapi nanti kita lihat lagi di persidangan. Kini W ditahan selama 20 hari di Rutan Pajo Palembang untuk proses penyidikan lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tabrak lari apa cak mana nih? Jasad Irma 48 tahun, seorang ibu rumah tangga asal Lorong Tanjung Rawo, Ilir Bar 1, tergeletak di Jalan Alam Syaratu Prawiran Negara Palembang. Ia diduga menjadi korban tabrak lari usai mengantar anaknya ke sekolah tak jauh dari lokasi kejadian. Peristiwa itu diduga terjadi saat motor metik yang dikendarai korban diserempet dari belakang oleh sebuah truk yang melaju dari arah yang sama. Setelah tabrakan, truk melarikan diri, meninggalkan korban yang tergeletak di jalan. Polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi jasad Irma ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk kepentingan forensik. Luka serius yang dialami korban membuat nyawanya tak tertolong. Saat kejadian, korban diketahui tidak mengenakan helm. Tangis keluarga pecah saat melihat jenazah Irma di ruang pemulasaran Rumah Sakit Muhammad Husin.
antara sepeda motor yang datang dari arah Malintu mengarah ke posisi 2. Itu ada tabrak oleh mobil mungkin mobil start yang datang dari arah sana. Setelah kejadian melarikan diri ke kendaraan. Polisi masih mendalami kasus ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan mengumpulkan rekaman CCTV di sekitar lokasi. Penanganan insiden dilakukan Satlantas Polrestabes Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menjelang bergulirnya Liga 2 musim 2025-2026, Sumsel United berencana menggelar pemusatan latihan di Malaysia. Saat ini tim pelatih masih menjalin komunikasi dengan manajemen klub untuk merealisasikan rencana tersebut. Jika berjalan sesuai rencana, skuad Sumsel United juga dijadwalkan menjalankan laga uji coba melawan beberapa tim asal negara jiran. Uji coba ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas permainan serta mental bertanding para pemain. Di Malaysia itu mungkin lebih simpel dan jaraknya antara satu pertandingan ke pertandingan jauh, lokasinya tidak begitu jauh. Dan dia yang siap hari ini, dan kemarin kita coba untuk diskusi dengan di Jakarta dengan Jogja, karena Liga 1 juga berputar tanggal 8 Agustus, nggak mungkin dia main di tanggal 4 atau tanggal 5 gitu. Pemusatan latihan direncanakan berlangsung pada Agustus mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam rangka persiapan menghadapi Liga 2 2025-2026, manajemen Sriwijaya FC berencana menggelar laga uji coba melawan tim luar negeri. Salah satu lawan yang dibidik adalah Lion City Sailors FC, kontestan Singapura Premier League. Sriwijaya FC mendapat tawaran bertanding di kandang Lion City Sailors FC yang bermarkas di Stadion Bishan, Singapura. Meski demikian, agenda tersebut masih tentatif karena harus menyesuaikan dengan jadwal tim saat ini. Jika tidak berubah, laga uji coba internasional ini dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang. Awalnya kita akan uji coba ini dalam waktu minggu-minggu ini, tapi kita berhubung belum fix untuk para pemain, jadi kita minta schedule waktu yang ditentukan agar kita dapat memberikan hasil performa yang terbaik lah untuk tim Sriwijaya FC saat berhadapan dengan tim klub kebanggaan Singapura itu. Tanggalnya jadi kita undur di bulan Agustus. Setelah kita pulang dari Jogja, di situ kita akan rest sejenak 3 atau 4 hari. Nah, setelah itu kita berangkat ke Singapura. Sementara itu, skuad Sriwijaya FC masih menjalani pemusatan latihan di Jakarta, sekaligus menyeleksi pemain yang akan mengisi komposisi utama Laskar Wankito. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di salah satu ruas Jalan Akasia Seduduk Putih, Palembang, berdiri sebuah gerai oleh-oleh yang tampil berbeda. Bukan sekedar pempek biasa, tapi pempek crispy yang renyah, tahan lama, dan siap saji. Inovasi ini lahir dari tangan Raden Ayu Anissa, pelaku UMKM yang sejak 2019 mengubah cara menikmati pempek. Ia melihat celah dari kelemahan pempek crispy yang cepat melempam usai digoreng. Dari sana, ia meracik ulang resep, menciptakan pempek dengan tekstur garing yang awet, lengkap dengan varian rasa, seperti original, balado, barbecue, salad, hingga keju. Di setiap kemasan tersedia cuko siap santap tanpa perlu dipanaskan kembali. Dengan harga mulai Rp25.000 untuk pembelian langsung dan Rp29.000 melalui platform online. Pempek crispy ini tak hanya laris di Palembang, tapi juga telah menembus pasar nasional. Bahkan sempat dikirim hingga ke Singapura, Prancis, Jepang, dan Tanah Suci Mekah melalui pesanan daring dan bawaan tangan. Dalam sehari, ia mampu memproduksi hingga 100 potong pempek kecil. Kalau awalnya itu pempek biasa. Kalau sebenarnya awalnya itu kan 2015 karena jualan kemarin itu kan tutup buka nggak terlalu digelutin. Nah pas pada saat 2019 itu saya gelutin, pempeknya fokus. Saya buat inovasi karena selama ini kan di tempat-tempat lain itu hanya menjual pempek tapi tidak ada yang inovasinya.
Makanya saya buat beda dengan yang lain. Namun, perjalanan bisnis ini tak selalu mulus. Fluktuasi harga ikan dan keterbatasan tenaga kerja menjadi tantangan yang kerap datang. Untuk itu, Anissa berencana menggandeng sekolah kejuruan agar para siswa bisa belajar sekaligus membantu produksi. Gerainya terus tumbuh dan kepercayaan pelanggan kian menguat. Beli pempek crispy, rasanya enak dan banyak pilihannya. Murah dan terjangkau. Makan sendiri dan untuk oleh-oleh. Dari dapur rumah, Anissa membuktikan inovasi bisa membawa cita rasa tradisional melanglang buana. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv Palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.